Wasaminatu allati takunu halal dzikri. Jadi ada 8 macam adab kita ketika sedang berzikir. Fal awwalu ayyakuna malbasu halalan wa julusu ala makanin tahirin wastahabbu hulusata lil qiblah. Jadi yang pertama adalah memakai pakaian yang halal dan hendaklah ia duduk di tempat yang suci, hendaklah duduk menghadap ke arah kiblat. Ini adab kita berzikir. Pakaian kita halal. Ini anak-anak ini diperhatikan. Jadi kalau pakai punya kawan tanpa izin, nah itu enggak halal. Ya. Mau ke masjid pakai sendal kawan tanpa izin, ambil saja. هل أتى على الإنسان حين Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu minta keikhlasan untuk kita doakan bersama. Pertama, Jairuddin bin Jarui, kemudian Nofilawati binti H.M. Yunus, almarhum keduanya. Kemudian keduanya diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan jalan kuburnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian minta keikhlasan untuk doa bersama dari Malaysia, Ibu Salamah Afifi binti Muhammad Yusnaini. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang saya hormati pengurus Masjid Zikir Arafah Pusat maupun Zikir Arafah di tingkat cabang dan pembantu cabang yang hadir pada kesempatan ini, juga yang saya hormati pengurus Kamal yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan terutama Bapak Alawati Talqin yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimahumullah, anak-anak kami yang kami cintai, yang baru kemarin datang ke pondok, tapi sudah biasa nih, kalau pas ada pengajian nih enaknya tidur. Dari dulu sudah diingatkan tapi masih gitu juga. Jadi tidur tuh yang paling enak itu sesudah sholat. Orang zikir kita tidur. Ya tapi kita maklum lah, yang namanya ngantuk nggak bisa ditahan. Cuma kalau sudah ngerebahin badan betul, udah bukan ngantuk lagi, udah tidur. Jadi tolong anak-anak nggak usah tidur ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hormati, sekedar informasi bahwa anak-anak kita di tahun ini sudah masuk tahun keempat. Jadi kemarin sudah meluluskan santri SMP. Alhamdulillah semua anak-anak kita di kelas 3 SMP kemarin, atau kelas 9
itu dinyatakan lulus semua, alhamdulillah. Nah, kemudian mulai tahun ini kita sudah menerima anak-anak SMA. Jadi dari alumni kemarin ada yang melanjutkan SMA-nya di Arafah, ada juga yang di luar. Ya, alhamdulillah tahun ini untuk tingkat SMP itu mencapai 2 lokal, 50-an orang. Dan tingkat SMA 1 lokal, kita 25 orang. Mudah-mudahan tahun yang akan datang dilestarikan. Nah, upaya melestarikan inilah diadakan sekolah SMP dan SMA ini. Nah, diharapkan mudah-mudahan ke depan anak-anak kita inilah yang akan meneruskan, melanjutkan amalan TKN nanti. Maka ya, yang MDT, karena kita di sini sekolahnya ada MDT, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jadi berbarengan dengan SMP, MDT, SMA, MDT. Ada SMP, ada MDT tingkat usta, ada SMA, MDT tingkat mulia. Ya. Nah, jadi ada yang tidak lulus, tidak naik kelas di MDT. Karena salah satu syarat itu ya ada hafalan-hafalan yang harus dihafal. Misalnya tawasul, hafal khataman. Nah, itu salah satu penilaian kenaikan MDT. Jadi amaliyah TKN dimasukkan dalam penilaian untuk kenaikan MDT. Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kemudian hafalan-hafalan lainnya seperti MIT dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, karenanya dari awal anak-anak kita sudah mulai kita berikan pembelajaran tentang zikir. Jadi begitu mereka masuk ya SMP, walaupun umurnya masih muda, masih anak-anak, tapi insya Allah dengan bimbingan ya mereka sudah bisa melaksanakan amaliyah zikirnya. Cuma memang perlu untuk bimbingan yang intensif. Ya. Kenapa kita selalu bimbing dengan zikir, Bapak Ibu? Di zaman sekarang ini yang pintar banyak, ya. Tapi yang cerdas rohani itu enggak banyak. Cerdas pikiran banyak, cerdas rohani enggak banyak. Nah, karena itulah maka kita ingin memadukan kecerdasan pikiran dan kecerdasan spiritual atau rohani. Salah satu diantaranya adalah dengan membiasakan zikir. Karenanya baik zikir jaharnya maupun amaliyah-amaliyah yang lain itu kita coba terapkan untuk anak-anak kita. Bahkan kalau sudah selesai sholat ya gemuruh anak-anak berzikir. Cuman kadang-kadang ya ada juga yang tiduran, apalagi kalau subuh itu ya banyak tiduran gitu ya. Tapi yang lainnya insya Allah mereka sudah bisa menjalankan zikir. Inilah pada kesempatan ini saya ingin sampaikan adab dalam berzikir. Wa yajma'u hadhil adab bi dzikri kulluha sadisata asyara adaban. Jadi kalau dihimpun adab dalam berzikir itu semuanya ada 16 macam adab. Ada 16 macam. Malam yatahaqqaq biha faba'idun alaihi al-fathu. Siapa orang yang mengabaikan adab tersebut maka akan sulit dia mendapatkan ya futuh daripada zikir tadi. Jadi etika atau adab yang terpenting dalam berzikir ini ada 16 macam ya. Kalau kita abaikan adab ini maka sulit untuk memperoleh hasil yang bagus dalam berzikir. Kalau kita abaikan hasil berzikirnya kurang bagus.
kurang baik. Kalaupun mendapat tapi lambat, ya. Maka kita perlu perhatikan adab berzikir ini. Khamsatun minha sabiqu ala dzikri. 5 diantaranya itu adab sebelum berzikir. Wasaminatun hadza dzikir. 8 macam ketika sedang berzikir. Wasalasatun ba'da qarari min dzikri. 3 macam setelah selesai berzikir. Nah, jadi ada 16 macam, 5 yang menyangkut masalah sebelum melaksanakan zikir, ada 8 macam ketika sedang berzikir, dan 3 macam setelah selesai berzikir. Fa ammal khamsatu sabiqah, adapun 5 macam adab sebelum berzikir, adab kita sebelum melakukan zikir. Tadi kan disebutkan 16 semuanya, ya, 5 sebelum berzikir, 8 dalam berzikir, dan 3 sesudah berzikir. Fa awwaluha at-taubatun nasuha wa ya ayatuba min kulli ma la ya'nihi min qaulin aw fi'lin aw iradah. Jadi yang pertama adalah melakukan taubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, yaitu bertaubat dari tutur kata atau tindak tanduknya dan kemauan yang salah. Nah, jadi bertaubat kita dari melakukan hal-hal yang tidak baik atau mengucapkan yang tidak baik. Nah, jadi min kulli ma la ya'ni min qaulin aw fi'lin aw iradah. Jadi bertaubat kita dari segi tutur kata yang tidak baik atau tindak tanduk yang tidak baik atau keinginan yang tidak baik. Itu yang pertama. Asani al-ghuslu awil wudu. Yang kedua, mandi atau berwudu. Nah, setiap kita akan melaksanakan zikir, disunahkan di adabnya kita ya melaksanakan mandi. Misalnya kita mau zikir tengah malam, apalagi kalau riyadhah, bangun jam 2 malam, mandi dulu. Minimal wudu, itu minimal. Jadi al-ghuslu awil wudu kullama arada dzikra. Jadi mandi atau berwudu setiap akan melaksanakan zikir. Kemudian wa ta'tiru thiyabihi wa qamlihi bil bukhur wal ma'. Kemudian dia memakai minyak wangi. Jadi supaya berwangi-wangi gitu ya. Jadi memakai minyak wangi ya untuk sebelum kita berzikir. Yang ketiga, as-sukun wa sukut liyahsula lahu sidqu fi dzikir. Dan yang ketiga adalah bersikap tenang. Nah, jadi tidak gelisah gitu ya. Tapi kita tenang, duduk dengan tenang supaya zikir atau kita ya agak ya konsentrasi lah. Konsentrasi, tenang kita untuk menghadapi atau melaksanakan zikir. Yang seharusnya di hatinya hanya ada Allah. Wadzalika ayasmula qalbu billahi Allah. Nah, jadi selalu hati kita disibukkan dengan menyebut ismu zat. Jadi seperti kita bapak-bapak duduk begini, ya isi hati itu dengan ismu zat, dengan zikir. Jangan ngobrol. Nah, kadang-kadang kan di tempat lain ya, kalau ada penceramah itu bukannya sibuk dengan zikir hatinya, sibuk main HP. Di tempat lain, kalau di sini kan enggak kan? Enggak jauh beda. Enggak jauh beda ya. Ada penceramah sedang ceramah, kawan sibuk ngetik HP. Ada juga yang begitu. Ya, tapi kita maklumi saja, mungkin ada kepentingan, misalnya mau terima duit ya sambil mendengarkan ceramah ngetik untuk terima duit ya. Kalau nggak ngetik nanti lewat. Kemudian jadi hati kita isi dengan zikir.
Yang keempat, ayastamida inda suru'i fi dzikr bihimmati syaikhihi bi an yasqasahu baina ainaihi wa yastamidu min himmatin liyakuna rafiqahu fis sayri. Ya, jadi keempat adalah berzikir, menghasilkan konsentrasi, memfokuskan pikiran, ya. Ingat akan harapan gurunya, sehingga wajah gurunya itu terbayang ada di depan mata. Nah, ini biasanya mengawali zikir itu rabithah. Jadi rabithah itu ada dua, Bapak Ibu. Ada rabithah mursyid, ada rabithah kubur. Nah, biasanya digunakan ya, mengawali zikir. Jadi sebelum kita melaksanakan zikir, serasa-rasa kita ada di depan guru, ya. Nah, kemudian itu namanya rabithah mursyid, membayangkan ada guru bersama kita. Dan kita berusaha untuk melaksanakan zikir itu sesuai dengan apa yang diajarkan, dituntunkan oleh gurunya. Wal khamisu ayyara istimdadu min syaikhi wa istimdadu haqiqatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, li'annahu wasitatun bainahu wa bainah. Kemudian kelimanya adalah ia yakin membayangkan wajah gurunya termasuk bagian daripada membayangkan wajah Rasul. Karena kita belum ketemu Rasul, maka kita ganti dengan membayangkan wajah guru. Itu namanya rabithah mursyid, gitu ya. Jadi kita merasa selalu dalam bimbingan guru kita. Jadi tidak sendirian, gitu ya. Jadi insya Allah kita mendapatkan bimbingan. Bahkan dalam hati ya tetap saja kita mengharapkan dari Allah, ya Allah bimbinglah saya untuk usul kepadamu melalui guruku ini. Nah, jadi ada wasilah, makanya tidak boleh kita belajar tanpa guru. Kalau belajar dengan buku saja nanti ngebayangkan buku nanti. Nah, makanya belajarnya kepada guru supaya kita ada wasilah ya untuk bisa ya usul kepada Allah. Kan ada hadis itu, kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Ya, ini bagi yang sudah bisa. Kalau kamu belum bisa bersama Allah, bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah. Jadi kalau bisa kita selalu bersama Allah. Tapi kalau belum bisa, ya bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah. Sehingga kita terbimbing untuk usul kepada Allah. Kemudian itu 5 macam adab sebelum berzikir. Yang pertama tadi taubat nasuha. Yang kedua mandi atau berwudu. Kemudian tenang, ya, dengan tekun untuk menghasilkan zikir yang benar, yang baik. Kemudian menggantungkan harapannya ya kepada Allah melalui gurunya. Nah, jadi artinya apa yang diajarkan oleh guru itulah yang diamalkan. Menggantungkan harapan kita kepada Allah melalui guru. Dan yang kelima, rabithah mursyid, membayangkan rupa guru sebelum kita melaksanakan zikir. Kelima, kemudian ada adab sedang berzikir. Wasaminatu allati takunu halal dzikri. Jadi ada 8 macam adab kita ketika sedang berzikir. Fal awalu ayyakuna malbasu halalan wa julusu ala makanin tahirin wastahabbu hulusata lil qiblah. Jadi yang pertama adalah memakai pakaian yang halal dan hendaklah ya duduk di tempat yang suci, hendaklah duduk menghadap ke arah kiblat. Nah, ini adab kita berzikir. Nah, pakaian kita halal. Ini anak-anak ini diperhatikan. Jadi kalau
makai punya kawan tanpa izin, nah itu nggak halal. Ya. Mau ke masjid pakai sendal kawan tanpa izin, ambil saja sendal orang, nah itu pakai nggak halal, mau zikir, makanya pantasan tidur terus ini. Nggak boleh. Ya. Kalau nggak punya sendal, daripada pakai sendal orang lain, lebih baik nyeker aja, nyeker aja, daripada pakai sendal kawan tanpa izin. Ya. Sendal kita nggak ketemu nih, umpama begitu. Daripada nyorong sendal kawan, udah lebih baik nyeker aja. Ini kan kadang-kadang ya namanya ya buru-buru, kadang-kadang ya sendal orang diambil. Mendingan kalau dipakai dilempar. Nah, ini tolong anak-anak tuh jangan lagi itu yang lempar-lempar sendal kawan itu. Itu saya temukan di halaman di kebun itu ada sepatu sebelahnya entah di mana. Masih bagus. Ada sendal sebelah. Ya Allah, dikumpulin ya dalam karung itu. Tapi sebelah-sebelah. Kerja siapa dengan lempar-lempar itu? Itu tidak boleh. Ya, nggak boleh dilemparin sebelah, ya sebelahnya hilang. Gimana kalau orang mau makainya lagi? Ada sepatu masih bagus di kebun sana itu. Dilempar, berserakan, satu di sana, satu di situ, dua sepatu masih sepasang, masih bagus. Siapa yang lemparnya? Tidak boleh. Jadi kelakuan semacam itu tidak bagus. Tolong anak-anak ya, jangan dilakukan. Ya, alasan sendalnya hilang. Padahal sebenarnya ya itu kena lempar-lemparan itu. Nah yang lucunya lagi, gitu ya, pakaian kalian cuci. Nah seharian dijemur nggak diangkat, sampai besoknya nggak diangkat, jatuh kena angin, kotor. Nggak diambil lagi, bodenya cuci sampai bersih, ya disuruh milih mana kain punya kain, nggak mau ngambil, padahal masih bagus, ya orang tuanya susah-susah belinya itu, kalian tinggal pakai aja, hanya kalian jemur, jatuh sama angin, kemudian ke tanah, nggak diambil lagi, biarin aja berhari-hari, nah, diambil sama padenya, bodenya dicuci. Sudah cuci, sudah setrika, tolong diambil punya siapa baju ini. Enggak ada yang ambil. Nah, ada ya, malu mau ngambil. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Kalau memang punya kita ya ambil. Jangan ngerendamnya sampai 1 minggu direndam di ember, ya busuk lah. Ya. Jadi itu kalian nih di pondok itu bukan hanya belajar kita, ya belajar mandiri. Nyuci sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Nah, itu mandiri. Ya masih enak benar kalau cara kalian belajar pondok kayak gini nih ya. Tempat tidur siap, sudah granit ya. Pakai kipas angin, diawasin, tengah malam dibangunin. Masya Allah, makannya 3 kali sehari. Kadang pakai ayam goreng, pakai rendang, ya. La ilaha illallah, itu luar biasa. Saya dulu makannya itu sering makan sayur mobil, ya, sayur mobil. Kenapa? Nggak ada sayur, nasi putih. Sambil nengok mobil lewat itu makan nasi. Ya. Karena tempat itu di pinggir jalan, udah sambil nengok mobil lewat. Kalau enggak nasi yang masih panas itu disetrika sama garam yang segi 4. Dulu masih ada garam segi 4. Oh, masih terus ya. Jadi masih panas-panas nasinya itu disetrika. Itu pakai garam, pakai kerupuk, cukup itu. Itu nyari sendiri, enggak masak sendiri, enak. Kalau seperti kalian ini, waduh, terlalu enak sekolahnya, ya. Bimbingannya full, ya, sampai malam. Mau tidur kalian diperiksa, ya. Subuh dibangunin, sholat subuh. Kami dulu nggak ada yang begitu, ya. Tapi itu tergantung kemauan kalian itulah. Walaupun fasilitas lengkap, pakai AC, pakai granit, itu kalau kalian memang nggak mau, nggak akan jadi. Nah. Jadi sekolah ini tergantung niat kalian sendiri, ya dah.
Maka saya bilang sama anak-anak, ya guru kemarin itu, mulai tahun ini kalau ada yang ngabur nggak usah dicari. Ya, kenapa? Ya kita sedang sholat, dia lari. Kadang-kadang tengah malam, sedang sholat isya, dia lari pergi, sibuk nyarinya sampai jam 2 malam. Nah, maka tahun ini udah yang mau ngabur aja, ya, nggak usah dicari. Kalau repot, ya, artinya yang mau mondok itu yang betul-betul mau mondok gitu. Niatkan di hati kalian mau belajar, keluar dari Arafah jadi ulama. Paling tidak berakhlakul karimah. Jadi anak yang soleh dan solehah. Nah, di sini tempat menempa kalian menjadi orang baik. Ya, jadi bukan menempa kalian jadi preman, bukan. Ya, tolong betul itu anak-anak ya. Jadi kalau disuruh zikir, amalkan zikirnya, gitu ya. Kalau suruh baca Quran, baca Quran. Gitu. Jangan satu baca Quran, yang lain diam, gitu ya. Ya kan sudah ada amaliah sudah sholat, gitu ya. Nah, itu diikuti. Nah, itulah cara kita mendidik ruhani kita. Kalau tidak diikuti, ya sama aja nggak dididik, gitu ya. Hanya mendengar saja. Jadi makanya ya yang yang mondok itu ya betul-betul dari hati kecilnya. Jadi jangan menggunakan pakaian orang lain yang tanpa izin, entah sendalnya, entah kainnya, entah pecinya, apalagi buku. Ya, buku kita belajar ngambil punya kawan kehilangan buku, nggak taunya bukan hilang, diambil temannya itu. Punya dia tidak ketemu, akhirnya ngambil punya orang lain. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, nanti ilmunya nggak dapat. Itu yang pertama. Jadi ya menggunakan pakaian yang halal, duduk di tempat yang suci, ya, dan menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, ta'midul ainaini, memejamkan mata. Nah, makanya ketika zikir jahar itu ya seperti kayak apa ya? Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, anak-anak. Kayak hujan di bawah angin. Kadang-kadang kencang, la dia. Nah, nanti mulai lagi, gitu. Nggak bisa, ya harus istiqomah dan tidak perlu mekik-mekik, ya. Yang penting tartil, kemudian dengan kalimat yang sempurna. Nah, jangan dipotong-potong kalimatnya. Kadang-kadang potong-potong, lah illah. Ya nggak sempurna, sudah illah. Nah, jadi la ilaha illallah, hanya itu jangan hilang. Ya, kadang-kadang hanya kepanjangan pula. Jadi kalau kita lambat, hanya biasanya agak jelas la ilaha illallah, itu masih lambat itu. Nah, tapi kalau sudah cepat, hanya hampir nggak ada, tapi ada. La ilaha illallah. Ada, tapi tidak begitu panjang, gitu ya. Tapi tidak boleh dihilangkan sama sekali. Kalau hanya dihilangkan, sama dengan mobil nggak ada rem. Nah, lama-lama dia nggak bisa ngerem lagi. Nah, itu zikir. Jadi artinya ta'midul ainaini wa dzalika anna dzakira idza aghmada ainaihi tasuddu alaihi turuqul jawahis zahirah syai'an fa syai'an. Ya, yang kedua hendaklah memejamkan kedua matanya agar perasaan indera lahirnya lenyap sedikit demi sedikit sehingga indera batinnya yang terbuka. Nah, jadi kita pejamkan mata. Jangan nengok-nengok begini kita zikir. Nengok kiri kanan, ya, nengok di atas, enggak konsentrasi. Mulai zikir pejamin mata. Yang ketiga, ayyaqulla syakhsuhu syakhsa syaifihi baina ainihi madama dzakiran wa hadza indahum min akadil adab li'anna al-murid ya taraqa minhu ilal adab ma'allahi wal muraqabah lahu. Yang ketiga, hendaknya menghadirkan wajah gurunya di hadapan matanya selama berzikir. Nah, membayangkan, ya. Jadi merasakan kita berada depan guru atau dekat guru kita. Cara ini menurut para guru tarekat
merupakan etika yang paling pokok dari seorang murid kepada gurunya, sehingga ia merasa terus diawasi dalam memelihara etika bersama Allah dan jalan mendekati Allah. Nah, jadi itu nama Rabitah Mursyid tadi. Jadi selama berzikir serasa-rasa kita diawasi oleh guru, bersama guru. Warabi'u asidqu fid dzikri. Yang keempat adalah ia sungguh-sungguh dalam berzikir, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Jadi sungguh-sungguh, jangan main-main. Nah, kadang-kadang mekik, kadang-kadang diam, itu main-main zikirnya. Serius zikirnya itu. Ya, itu berada di hadapan Allah. Kita berzikir, ya merasakan selalu berhadapan Allah. Makanya kalau zikir ini ada 5 tahapan. Ya, pertama ada orang yang lalai zikir. Orang lalai zikir ini nggak mau zikir. Dari suruh-suruh nggak mau juga, dari tunjukkan ayatnya, hadisnya nggak mau juga. Ini namanya orang lalai zikir. Nanti ada saatnya, ya mungkin karena ada masalah dalam rumah tangga, mungkin masalah dalam kantor, dalam kerja, atau masalah ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya sudah mulai mau dia berzikir. Nah, mau belajar, ya, mau dia berzikir. Sudah mengamalkan zikir, cuman masih zikir lalai. Zikir sudah zikir, cuman hatinya belum ingat Allah. Masih ingat utang gak bayar, masih ingat pahala surga, masih ingat jabatan gak naik-naik, maka zikir dia supaya naik jabatan. Itu belum Allah yang diingatnya. Ya, itu namanya orang zikir lalai. Mulutnya sudah berzikir, badannya sudah berzikir, cuman hatinya masih lalai, belum ingat Allah. Dia rajin zikirnya karena masih mengingat yang lain. Ingat pahala supaya dapat pahala, ingat surga karena enak dalam surga banyak bidadarinya, ingat utang belum bayar, kredit macet, ingat jabatan gak naik-naik, maka dia zikir. Nah, udah, ini namanya orang zikir lalai. Belum berisi zikirnya. Naik lagi nanti mulailah terisi. Zikir ingat hati ke Allah. Nah, kalau sudah zikir kita ingat hati ke Allah, itu lenyaplah ingatan kita yang lain. Kita zikir bukan karena ingat utang, bukan, karena ingat Allah. Kita zikir bukan karena ingat jabatan, enggak juga. Bukan ingat pahala, bukan ingat surga, enggak, ingat Allah. Ya, mau dikasih pahala, mau enggak terserah, mau jabatan naik, mau enggak terserah. Ya, mau ada duit, enggak ada duit, enggak ada urusan. Yang diingatnya Allah. Nah, ini kalau sudah ingatnya ke Allah, ini sudah mulai terisi. Dia enggak terpengaruh lagi dengan yang lain, ya. Mau dipuji orang, mau dicaci orang, enggak ada urusan. Nah, kita ini kadang-kadang masih juga tersangkut. Ya, ada orang ngasih, misalnya enggak berterima kasih, mulai tersinggung, gitu ya. Ya, itu masih nyangkut, ya, belum bersih. Nah, tapi kalau sudah ingat Allah, ya pokoknya kita melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah karena Allah, ya, bukan karena yang lain. Itu yang ketiga, ya. Jadi sudah mulai zikir, ingat hati ke Allah. Nah, yang keempat, ya yang kelima malah. Yang pertama orang zikir, lalai zikir. Yang kedua zikir lalai. Yang ketiga ingat hati ke Allah. Nah, yang keempat hadir hati kepada Allah. Nah, bukan ingat lagi, tapi sudah mulai hadir hati ke Allah, merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Ini namanya sudah mulai masuk ke maqam muraqabah. Nah, muraqabah, maka setiap kita mesti melewati itu. Nah, Syekh Muhammad Jamil itu mengatakan, ya ayyuhal insan, idza arata an takuna 'abdan salihan nasitan fi ibadatillah fala budda laka min muraqabah fi kulli waqtin min awqatika wa fi kulli sa'atin min sa'atika wa fi kulli lailin min layalika wa fi kulli naharin min naharika. Wa ma ma'nal muraqabah? Al muraqabah an ta'budallaha ka'annaka tarahu.
wahai segenap manusia, kalau kau ingin menjadi hamba Allah yang rajin ibadah, nasitan fi ibadatillah, rajin dalam beribadah kepada Allah, fala budda laka min muraqabah, kamu mesti bermuraqabah di setiap waktu-waktu yang kau lewati, setiap hari-hari yang kau lalui, tiap malam juga begitu, gitu ya. Apa mana muraqabah? Anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu sembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Nih. Jadi kita berzikir serasa-rasa bersama Allah, serasa-rasa diperhatikan Allah, serasa-rasa didengar Allah, gitu ya. Nah, makanya tadi sebelum kita sampai ke masuk ke situ, karena kita masih belajar, nah coba di rabitah mursyidnya dipakai. Ya, jadi membayangkan guru sebagai ganti untuk membayangkan wajah Rasul. Nah, karena kata Nabi SAW, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asa'allah. Siapa orang yang taat kepadaku sama dengan dia taat kepada Allah. Siapa orang yang durhaka kepadaku sama dia durhaka sama Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, orang berzikir ya hadir hati ke Allah. Nanti naik ke puncak lagi. Yang kelima, ya, orang berzikir merasakan bukan lagi kita yang berzikir. Ya. Bukan kita yang berzikir. Nah, disitulah disebut zikir yang sudah orang ma'rifat kepada Allah. Ya, az-zakir huwal mazkur, yang mengingat itu ya dia yang diingat itu. Yang menyebut itu ya dia yang disebut, itulah yang menyebut itu. Kita nggak punya alat untuk mengingat Allah. Pakai apa kita ingat Allah? Ya. Kita kuasa kodratnya Allah, punya keinginan iradatnya Allah, melihat kita basarnya Allah, mendengar kita samanya Allah, tahu kita ilmunya Allah, tergerak kita muzikir, itu iradatnya Allah, lenyap kita. Maka disinilah yang disebut dengan fana fillah baqa billah. Nah, kalau sudah kita bisa melangkah sampai ke tingkat yang kelima, itu namanya fana fillah baqa billah. Selalu bersama Allah, tidak lagi merasa adanya kita, ya ada Allah itulah. Nah, tapi itu bertahap, gitu ya. Nah, tapi sungguh pun begitu, tentu kita mulai dari step by step, sedikit demi sedikit, gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat hendaknya ya sungguh-sungguh dalam berzikir, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang kelima, al-ikhlas wa tasfiyatul amal min kulli sawab. Yang kelima, hendaknya dia ikhlas, membersihkan tindak tanduknya dari segala dosa. Karena hanya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas ia akan sampai pada tingkat siddiqiyah. Jadi artinya ikhlas dalam beramal, ya. Nah, ikhlas ini juga ya bukan sesuatu yang gampang, gitu ya. Ikhlas itu, kalau hakikat ikhlas itu artinya duduk di tauhid. Ya, bisa saja kita sederhanakan, ikhlas itu artinya kita tidak mengharapkan sesuatu yang lain dari Allah. Maka kita awali ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Ya, supaya mendidik kita untuk ikhlas. Bagaimana caranya kita melatih diri kita untuk ikhlas? Ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Jadi melatih diri supaya ikhlas, ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Kenapa kamu mau zikir? Itu maunya saya. Kenapa kok malam-malam kamu berzikir, gitu ya, sampai bertanggang nggak tidur? Itu maunya saya. Kenapa kamu jauh-jauh datang ke Arafah untuk menakir? Itu maunya saya. Kenapa kamu mau bersedekah begitu banyak? Itu maunya saya. Nah, jadi melatih diri untuk ikhlas itu maunya saya. Ya, atas kemauan sendiri. Nah, bukan kemauan orang lain. Nah, begitu juga anak-anak. Ya. Kenapa kalian mau mondok? Itu maunya saya. Jangan karena terpaksa, gitu. Nah, kenapa kalian mau belajar kitab? Itu maunya saya. Jadi melatih ikhlas itu ya atas kemauan sendiri.
Nah, kita belajar atas kemauan. Apa saja kita perbuat kemauan sendiri. Mau sholat kita kemauan sendiri, mau sedekah maunya sendiri, mau puasa maunya sendiri. Enggak ada unsur yang memaksa kita. Atas kemauan sendiri, itu namanya kita belajar ikhlas. Ya, nanti akan sampai pada akhirnya siapa yang punya kemauan, nah baru nyampai nanti. Tapi buat sementara kita awali di atas kemauan sendiri. Kenapa kok ibu-ibu mau ya dari kemarin masak ya ke Haji Mena, ke Arafah untuk masak di dapur? Itu maunya saya, bukan kena dorongan siapa-siapa, itu maunya saya. Kenapa kok bapak mau menggelar tikar sementara orang nggak ada yang menggelar tikar di masjid? Itu maunya saya. Nah itu, jadi melatih diri untuk ikhlas, tanamkan di atas kemauan sendiri, tidak tersangkut dengan orang lain, tak tersangkut dengan bujukan ajakan orang, tak tersangkut dengan nggak enak sama orang, nggak ada, nggak tersangkut dengan pahala, nggak tersangkut dengan surga, enggak, atas kemauan saya sendiri. Nah kalau itu yang sudah ditanamkan, insya Allah tidak ada jarak yang jauh menjadi dekat, yang mahal menjadi murah. Nah, tapi kalau tidak ada kemauan sendiri, yang dekat jadi jauh Pak, yang murah jadi mahal, hitung-hitungan terus. Hitung-hitungan terus, kenapa? Karena bukan kemauan sendiri, nggak enak. Nah, begitu juga jangan mau kita menakib kalau ada jadwal kita petugas, jangan. Menakib ini amaliyah TKN. Jadi kita harus berusaha menghadiri menakib. Jangan karena nggak ada petugas, nggak ada tugas kita nggak hadir gitu ya. Ada tugas baru hadir. Itu nggak ikhlas namanya itu. Ada maunya, nggak boleh gitu ya. Jadi menakib ini bagian daripada amaliyah TKN. Kan nama TKN itu 4. Zikir jahat, zikir khafi, khataman, manakib. Nah, oleh karena itulah kita laksanakan manakib gitu ya. Tidak ada unsur-unsur lain ya. Bukan karena kita petugas, kalau nggak jadi petugas nanti nggak datang-datang gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Nah, itu nggak ikhlas namanya itu. Makanya saya bilang tadi, kalau ikhlas yang jauh terasa dekat, yang mahal terasa murah. Nah, Bapak lihat saja contoh-contoh yang lain lah. Ya, betapa banyak kemarin itu datang dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, 5 hari 5 malam perjalanan di laut ke sini. Ya, itu bukan jarak yang dekat. Biayanya juga mahal. Ya, tapi karena maunya sendiri, itu saya bilang tadi, yang jauh terasa dekat, yang mahal terasa murah. Tapi kalau bukan kemauan sendiri, bertetangga nggak mau datang, nggak. Sama-sama di Bandar Lampung nggak mau datang. Kenapa? Karena bukan kemauan sendiri. Bapak Ibu lihat ya, yang sekarang aja dari Aceh itu ibu sudah usia lanjut, minat di Arafah untuk ngaji. Dari Pontianak, Pak Buyung sama istrinya ninggalkan rumah besar di sana. Anak cucunya ditinggalkan di situ untuk belajar di sini, Pak. Jauh, dari Pontianak. Nah, saya dapat informasi itu ada dari Aceh mau ke sini lagi tanggal 14. Ada dari Malaysia. Jadi artinya dari mana? Alhamdulillah sekarang ini ada Bapak Darman sama istrinya sama anaknya di Bengkulu, Pak. Itu kalau ikhlas, saya katakan tadi, nggak ada jarak yang jauh, nggak ada ongkos yang mahal. Kenapa? Karena di hati. Tapi kalau nggak di hati, yang dekat terasa jauh, yang murah terasa mahal. Hitung-hitungan terus. Nah, matematik Allah lebih tepat Pak daripada matematik kita sendiri, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita gantungkan semua harapan ke Allah, gitu ya. Ya, dengan sendirinya insya Allah kita mendapatkan fasilitas yang lebih ya kalau kita sudah dekat kepada Allah. Karena Allah sudah janji sendiri, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya, Allah berikan rezeki yang tak diduga-duga. Itu janji Allah lah. Tinggal lagi tingkat kepercayaan kita kepada Allah, itu saja. Kemudian yang keenam,
an yakhtaru min siyaghiz zikri lafzan la ilaha illallah. Jadi memilih lafaz zikirnya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu lebih utama. Kemudian yang ketujuh, ihdaru makna zikir biqalbihi alal ikhtilaf darajatin musyadah. Jadi yang ketujuh, yang mana? Yang keenam ya. Ya, yang ketujuh. Hendaknya ia menghadirkan makna zikir di dalam hatinya menurut kemampuannya masing-masing. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, mulut kita nyebut la ilaha illallah, badan kita memakamkan zikirnya, hati kita diisi dengan ismu zat. Nah, jadi makanya kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, badan kita memakamkan zikir, makanya bergerak badannya. Nah, di dalam hati isi dengan zikir khafi. Jangan mati ya. Jangan mulutnya saja yang ngomong la ilaha illallah tapi hatinya diam. Nah, biasanya cepat bosan kalau nggak ngantuk. Nah, makanya kita isi 3 seperangkat itu. Lisan, tubuh, hati. La ilaha illallah. Bergerak badannya. Hatinya juga zikir. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah biasanya berisi hatinya, mau berhentinya susah. Nah, sudah kalau jalan aja sendiri begitu. Ya, tidak lagi kita yang susah-susah mengendalikan, dia sudah jalan sendiri. Makanya kadang-kadang susah berhenti. Nah, tapi kalau masih di dalamnya tidak berisi, ya, mulutnya ngomong tapi di dalam kosong. Nah, kalau imam ya ibarat menarik mobil mogok, ya, berat, ya, dihantam gigi 1, dia gigi 2, kita naik ke gigi 2, balik lagi ke gigi 1. Ya, makanya kadang-kadang biasanya semakin lama zikir semakin cepat. Ini enggak, semakin lama malah melambat. Sudah enak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jalan berapa detik, enggak lama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya udah, kacau lagi. Ada. Mestinya kan gitu, semakin lama kita zikir semakin cepat. Ya, ini enggak, semakin lama kok masih makin lambat gitu ya. Kenapa? Di dalam enggak berisi, enggak apa namanya, enggak sama antara zahir dengan batinnya. Nah, kalau sama, insya Allah itu enggak akan treble, enggak ya. Tidak duanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam Allah, 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 Allah. Nah, kalau sudah sejalan itu terasa nikmat zikirnya, Pak. Nah, jadi seringkali trouble itu kenapa? Karena enggak sama. Satu dimakamkan, satu enggak. Kadang-kadang mungkin zikirnya la ilaha illallah, tapi dia badannya ya enggak dimakamkan. Zikir sampai keluar leher, tapi diam aja. Nah, itu yang kadang-kadang tidak sama, susah membawakannya. Gitu. Nah, jadi tidak usah mukik-mukik sebenarnya. Itu yang kedua, ketika ilnya itu jangan ngapung. Ini kan nggak ngapung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mestinya masuk ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk ke dalam. Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara yang keras. Nah, jadi ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi jangan la illallah, la ilaha illallah ngapung. Nah, sebaik-baiknya itu ke dalam. Jadi artinya sampai-sampai kalau kita sama zikir enggak ketahuan itu suara-suara siapa itu. Kenapa? Kata gitu. Nah, enak zikirnya. Enggak saling mendahului, enggak saling mukil-mukil, enggak gitu ya. Ngantartil gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, hendaklah ketika kita berzikir hendaklah mengosongkan hatinya dari perasaan apapun selain Allah. Kosongkan hati kita. Nah, tidak ada harapan dapat pahala, nggak ada harapan untuk masuk surga, nggak ada harapan lancar usaha, nggak ada. Kosongkan hati, yang ada hanya Allah, gitu ya. Itu adab kita di dalam melaksanakan zikir ya. Kemudian terakhir ini adab sedang berzikir, sesudah berzikir.
Sesudah kita berzikir, tidak diam ya, setelah hening dan khusyuk serta menghadirkan hati kepada Allah sambil menunggu anugerah apa yang akan diperoleh dari Allah. Nah, jadi begitu selesai zikir jangan langsung berdiri, tenangkan dulu. Nah, setelah itu jangan minum. Walaupun kita haus, tahan, jangan minum dulu. Nah, nanti kalau sudah tenang, nah sudah mungkin berapa menit kemudian baru minum. Jangan kita sedang berzikir kena rasa haus minum. Biasanya panasnya zikir itu lenyap. Nah, tidak lagi membakar hati kita itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua ya hendaklah menahan nafasnya berulang kali, mulai dari 3 kali sampai 7 kali ya deh. Serta ya atau lebih lah itu. Jadi kita selesai berzikir tenang, tahan nafas dulu, zikir khafi, masuk ke zikir ampusiahnya berapa kali ya, sambil menunggu faidah dari Allah. Mungkin ada yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita tenang. Jadi jangan langsung selesai langsung bangun kata ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, yaitu yang ketiga tadi mana tadi ini? Seorang murid diwajibkan mengucapkan zikirnya dengan suara keras, ya, tegas, ya, zikir jahar. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tenangkan, kemudian isi hati dengan zikir khafi dan berulang-ulang nafas dengan zikir nafas. Kemudian yang ketiga jangan minum. Walaupun sudah, kalau kita haus kalau sudah zikir jangan langsung minum. Saya kira itu Bapak Ibu ya beberapa adab yang perlu kita perhatikan dalam kita berzikir. Ya mudah-mudahan kita هل أتى على الإنسان حين